Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Karisma Rahmawati dari kelas Administrasi Bisnis 3B Politeknik Negeri Madiun. Video kali ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah pengolah data. Dalam video ini ada dua materi. Yang pertama yaitu What if Analysis Goalsec, yaitu mencari nilai semester berdasarkan standar Politeknik Negeri Madiun. Dan yang kedua materi mengenai Consolidated. Nah, di video kali ini materi yang akan saya bahas pertama yaitu What if Analysis Goalsec. Goalsec dapat diartikan dengan mencari tujuan. Nah, jika pada perhitungan biasanya kita menentukan nilai awal, baru kemudian mencari hasil akhirnya. Nah, maka Goalsec ini kebalikan dari hal tersebut. Jadi kita menentukan hasil akhirnya terlebih dahulu, baru kemudian kita bisa mencari nilai awalnya agar sesuai dengan hasil yang kita inginkan. Di tabel ini saya sudah buat dengan judul nilai mata kuliah pengolah data kelas administrasi bisnis 3B. Nah, pada tabel ini terdiri dari kolom nomor, nama, nilai rata-rata tugas sebelum UTS, nilai rata-rata tugas setelah UTS, nilai UTS, nilai UAS, nilai tengah semester, dan nilai akhir semester. Di sini kolom yang sudah saya isi yaitu nomor, nama, NRT1, NRT2, NUTS. Nah, untuk mengisi NUAS dari tiga tabel ini yang harus didahulukan untuk mengerjakan yaitu NTS atau nilai setengah semester. Dengan rumus sama dengan buka kurung 2 kali NRT1 dikali 50 tutup kurung ditambah buka kurung NUTS dikali 20 lalu tutup kurung 2 kali, selanjutnya dibagi dengan 70. Lalu kita tekan enter dan hasilnya ya di sini 82. Kemudian untuk mencari nilai tengah semester baris selanjutnya kita bisa klik 2 kali. Nah, sudah muncul. Kemudian setelah kita mencari nilai tengah semester, kita mencari nilai akhir semester, yaitu rumusnya sama dengan buka kurung 2 kali NRT2 dikali 50 tutup kurung ditambah buka kurung NUTS dikali 20 tutup kurung ditambah buka kurung NUAS. Nah, di sini walaupun pada kolom NUAS tidak terdapat nilai. Nah, walaupun pada kolom NUAS sendiri tidak terdapat nilai angka, kita tetap masukkan karena pada kolom NAS ini sebagai bahan untuk mencari NUAS sendiri. Jadi kita tetap masukkan yaitu NUAS dikali 30, kemudian tutup kurung 2 kali, selanjutnya dibagi 100. Kemudian kita enter. Hasilnya sudah muncul yaitu 62. Nah, untuk mencari nilai NAS baris selanjutnya seperti tadi kita bisa klik 2 pada bawah kanan ya. Ini sudah muncul. Kemudian untuk mencari nilai ujian akhir semester kita bisa blok NAS. Kemudian kita pilih tab data, pilih what if analysis, kemudian Goalsec. Nah, setelah itu muncul tabel seperti ini. Di sini ada set cell, yaitu sel yang memuat hasil yang kita harapkan nantinya. Kemudian to value, yaitu nilai akhir yang kita harapkan. Misalnya kita ingin nilai akhir semester kita 90. Kemudian by changing cell, yaitu sel yang memuat nilai yang akan dirubah agar mencapai hasil yang kita inginkan tadi, yaitu nilai UAS. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini akan berubah nilai ujian akhir semester 93. Jadi apabila
dan nilai ujian akhir semester 93. Jadi apabila kita menginginkan nilai akhir semester kita 90, maka kita harus mendapatkan nilai UAS 93 untuk mencapai hasil yang kita inginkan tadi. Kemudian kita klik OK. Untuk baris selanjutnya, kita mencari lagi dengan nilai NAS, yaitu sama seperti tadi. Kita klik, kemudian pilih tab data, pilih what is analysis, pilih goal set, kemudian set cell, yaitu NAS baris kedua, kemudian to value nilai yang kita harapkan, misalnya 89, kemudian by change cell, yaitu sel baris kedua dari NAS. Kemudian kita OK seperti tadi. Ini muncul nilai 94. Kita klik OK. Nah, kemudian untuk mengisi semua nilai UAS, ini tidak bisa langsung menggunakan cara cepat, yaitu dengan klik 2 pada kanan bawah ya. Karena nanti kalau misalnya kita klik 2 seperti ini, nilai akan sama. Nilai UAS semuanya akan sama. Padahal NAS tiap nama mahasiswa itu kan berbeda-beda. Jadi kita harus semua satu persatu. 60 data, kemudian what if analysis, goal set, set cell-nya baris ketiga pada NAS, kemudian to value-nya misalnya 90 sama, kemudian by changing cell baris ketiga pada NAS, kemudian klik OK. Kemudian barisnya kita harus menggunakan by changing cell baris pada NAS, OK, langsung dalam 3 dan seterusnya. Ini barisnya. Nah, misalkan nilai yang kita masukkan misalkan nilai yang kita inginkan dalam NAS itu mengharuskan nilai UAS di atas 102, itu kan hal yang tidak mungkin. Jadi kita bisa mengubahnya dengan nilai kurang dari 100, karena kan nilai maksimal 100. 7 by changing, kemudian klik OK. Nah, seperti ini kan memungkinkan. Kemudian selanjutnya di sini sudah terisi semua nilai ujian akhir semester yang harus didapatkan oleh
mahasiswa untuk mendapatkan nilai akhir semester yang mereka inginkan. Sudah selesai. Kemudian kita lanjut pada materi yang kedua, yaitu consolidate. Nah, consolidate adalah fasilitas pada Excel yang berfungsi untuk menggabungkan beberapa data dan memprosesnya secara sistematis. Nah, dengan fasilitas ini kita dapat memperoleh hasil konsolidasi dari data berupa rata-rata, penjumlahan, total, simpangan baku, dan lain-lainnya. Nah, dalam penggabungan data ini, sumber datanya dapat diperoleh dari beberapa file atau dari beberapa worksheet yang berbeda. Nah, di sini data yang saya buat yaitu mengenai nilai ujian 1 akuntansi prodi administrasi bisnis kelas 3B Politeknik Negeri Madiun. Di sini saya sudah buat 4 worksheet, yaitu yang pertama rata-rata ujian, yang kedua nilai ujian 1, yang ketiga nilai ujian 2, dan yang keempat nilai ujian 3. Nah, pada worksheet nilai ujian pertama itu terdiri dari judul nilai ujian 1 akuntansi prodi administrasi bisnis kelas 3B Politeknik Negeri Madiun dengan tabel mahasiswa dan nilai ujian. Kemudian pada worksheet nilai ujian kedua juga sama, akan tetapi judul yang berbeda yaitu nilai ujian 2 akuntansi prodi administrasi bisnis Politeknik Negeri Madiun. Kemudian nilai ujian 3 tabelnya tetap sama. Kemudian judulnya nilai ujian 3 akuntansi prodi administrasi bisnis kelas 3B Politeknik Negeri Madiun. Cara untuk mendapatkan nilai rata-rata ujian yaitu dengan mencari average dari nilai ujian 1, nilai ujian 2, dan nilai ujian 3. Nah, dalam menggabungkan 3 tabel pada worksheet yang berbeda ini, kita bisa menggunakan data consolidate. Yaitu yang pertama caranya, kita klik data, kemudian kita pilih consolidate. Nah, di sini akan muncul tabel seperti ini, di mana yang pertama, yaitu function, adalah pilihan langkah untuk kita mencari nilai yang akan kita inginkan. Misalnya kita di sini mencari rata-rata, jadi kita pilih average. Kalau kalian menginginkan penjumlahan, maka pilih sum. Kita pilih average, kemudian klik average. Nah, di sini selanjutnya ada reference atau data yang akan digunakan sebagai referensi. Nah, data yang akan saya gunakan sebagai referensi yaitu ada 3 tabel pada worksheet yang berbeda. Nah, apabila pada worksheet yang berbeda, kita bisa menggunakan tanda panah. Dan apabila tabel yang akan Anda jadikan referensi itu berbeda file, kalian bisa pilih sebelah kanannya browse. Oke, kita klik tanda panah. Kemudian kita klik worksheet yang pertama. Kita blok semua tabelnya. Kemudian kita enter. Nah, setelah kita enter, kita beralih pada all reference. Nah, dengan cara kita meng-add reference agar masuk dalam data referensi yang akan kita gunakan. Kemudian kita beralih pada tabel kedua pada worksheet kedua, yaitu kita klik, kita blok semuanya sama seperti tadi, dan kemudian kita add. Lagi untuk tabel ketiga, kita blok, kemudian kita add. Nah, setelah data yang akan kita jadikan reference sudah kita masukkan semua, maka selanjutnya yaitu use label in. Nah, di sini ada 3 pilihan yaitu top row, left column, dan grid. Top row yaitu nah, pada tabel kali ini saya memilih top row untuk hide pada tabel saya. Kemudian left column karena data saya terdapat suatu isi data pada kolom kiri. Kemudian grid link, di mana ini akan memberi kemudahan buat kita untuk mengecek kembali data yang telah kita buat. Kemudian setelah ini semua sudah terisi, kita klik OK. Nah, setelah itu tabel dari hasil data reference sudah masuk dalam worksheet rata-rata ujian. Kemudian kita tinggal edit.
Kemudian kita buat tabelnya. Nah, di sini tabelnya sudah selesai. Nah, ini tabelnya sudah jadi. Kemudian pada pojok kiri itu terdapat tanda panah. Nah, tanda panah ini digunakan untuk melihat data asli atau data yang digunakan sebagai referensi untuk menentukan nilai ujian. Jadi yang pertama ini misalnya Adinda Febrianti. Nah, di sini Adinda Febrianti mendapatkan nilai ujian 85. Di mana 85 ini berasal dari nilai ujian 1. Nah, di sini nilai ujian yaitu 85. Nah, yang pertama pada baris pertama ini merupakan nilai ujian 1. Kemudian baris yang kedua nilai ujian kedua yaitu 88. Kemudian nilai ujian ketiga yaitu 80. Nah, jadi rata-rata ujian yang didapatkan Adinda Febrianti ini 85 berasal dari ketiga nilai ujian yang telah dia lakukan. Kemudian kita bisa klik minus untuk menutup kembali penjelasan dari tabel ini. Apabila di sini kemudian apabila di sini terdapat banyak sekali angka di belakang koma, nah kita bisa menggunakan pembulatan, yaitu dengan cara kita blok nilai ujian yang terdapat angka di belakang koma, kemudian kita klik decrease desimal. Nah, di sini sudah nilainya sudah terbulatkan. Kemudian kita klik. Nah, ini sudah selesai tabelnya. Tabel nilai ujian akuntansi Prodi Administrasi Bisnis kelas 3B Politeknik Negeri Madiun. Jadi ini nilai rata-rata, yaitu tabel rata-rata, kemudian ini ujian pertama, ujian kedua, dan ujian ketiga. Sekian dulu penjelasan dari aku. Apabila ada salahnya dan kurangnya, saya pribadi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.